Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Baik teman-teman, insyaallah dirahmati Allah, marilah kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, insyaallah dirahmati Allah. Kemarin pada materi bahasa Arab kita telah mempelajari anggota tubuh. Yang dimaksud adalah anggota tubuh manusia yang ada di dalam atau yang kita artikan dalam bahasa Arab. Dalam bab pertama yaitu adalah a'dha'ul jismi, ya, atau anggota tubuh atau bagian-bagian tubuh. Ada banyak sekali anggota tubuh kita, sama halnya dalam bahasa Arab itu hanya kita mengalihkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab dan lain sebagainya. Jadi diantaranya itu ya adalah ada roksun, kepala, ya. Di kepala sendiri juga ada ainun, mata, famun, mulut, anfun, hidung, dan lain sebagainya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan belajar, ya. Silakan kalian buka halaman 7 pada buku paket kalian. Itu ada tata bahasa, ya. Ada tata bahasa halaman 7 yang bawah. Itu ada tabel. Itu silakan kalian lihat. Yang pertama itu. Nah, di sini kita akan mempelajari isim atau kata benda. Ya, isim itu adalah kata benda. Ingat ya, isim adalah kata benda. Memiliki 3 bentuk, yakni yang pertama adalah mufrad. Mufrad itu tunggal, ya, jumlahnya itu tunggal atau satu. Kemudian musanna. Musanna itu jumlahnya ada 2. Dan yang terakhir jamak. Jamak atau jam'un itu jumlahnya lebih dari 2, ya. Jadi bedanya di bahasa Indonesia sama bahasa Arab adalah ketika dalam bahasa Indonesia banyak itu lebih dari 1. Kalau dalam bahasa Arab banyak itu lebih dari 2. Karena kalau jumlah 2 itu dalam bahasa Arab itu adalah jumlah yang musanna. Nah, silakan kalian lihat perubahan bentuknya di tabel halaman 7. Yang pertama tabel mufrad. Tabel mufrad nomor 1 itu ada jismun, ya. Nah, kemudian ketika pas menjadi musanna dia menjadi jismani, ya. Jismani, ya. Tambahannya adalah alif dan nun, ya. Nun kasroh, ya. Ini karena posisinya masih menjadi rofa, ya, jismani. Jadi pada pembelajaran kali ini kita tidak usah terlalu jauh untuk membahasnya lebih lanjut. Akan tapi kalian hanya melihat saja bentuk-bentuk perubahannya dari mufrad ke musanna, dari jismun menjadi jismani. Nah, itu. Jadi kalau untuk mufrad ke musanna itu masih enak ya teman-teman. Ya, masih enak. Tambahannya hanya alif dan nun. Yadun, yadani. Rijlun, rijlani. Ainun, ainani. Udhunun, udhunani, ya. Jadi huruf terakhir ditambahi alif, kemudian harokannya berubah menjadi fathah dan ditambahi non kasroh. Jismun, jismani, yadun, yadani, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk jam'un atau jamak, ini jamak yang dipakai pada tabel ini adalah jamak taksir, ya. Yang dipakai adalah jamak taksir, ya. Jamak taksir adalah bentuk jamak yang hurufnya tidak beraturan, ya. Kalau jamak yang bentuknya beraturan itu ada 2. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim, ya. Yang pertama itu jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannas salim. Contohnya kalau tabelnya itu ada 4, mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, dan jamak muannas salim. Berarti contohnya mufrad jismun, musanna jismani, jamak mudzakkar salim jismuna tambahi wawu, sukun dan nun,
Kemudian yang mu'annas salim jismina, ya, sukun dan nun. Itu adalah jamak yang beraturan. Jamak yang beraturan ada dua. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, yang kedua jamak muannats salim. Tapi jamak yang dipakai di sini adalah jamak taksir, bentuknya tidak beraturan, ya, tidak ada tambahan-tambahan khusus. Jadi kalau tidak ada tambahan-tambahan khusus, tugas kalian untuk mengingat-ingat, ya, tugas tambahan kalian untuk mengingat-ingat itu perubahannya seperti apa ketika menjadi jamak. Ya, yang dimaksud di sini biar lebih jelas adalah jamak taksir. Ya, contoh jismun ketika menjadi musanna tambahi alif dan nun jadi jismani. Ketika menjadi jamak taksir ajsamun. Nah, kemudian yang kedua yadun ketika menjadi musanna yadani, ketika menjadi jamak aidin. Nah, itu dari ajsamun sama aidin itu bentuknya juga sudah lain, ya. Itu. Lanjut nomor 3 rijlun sana rijlani jam'un arjulun, ya. Mufrad ainun musanna ainani jam'un uyunun. Terakhir mufrad udunun musanna uzunani jam'un atau jamak azanun. Jadi jamaknya itu bentuknya atau huruf-hurufnya tidak ada yang sama, perubahan-perubahannya berbeda-beda, ya. Sekali lagi itu karena sebuah bentuk jamak atau banyak yang tidak beraturan, ya. Jadi yang perlu kalian ingat lagi adalah jamak itu adalah jumlah yang lebih dari 2. Karena kalau masih 2 itu namanya musanna, berbeda dengan di bahasa Indonesia. Lanjut pada halaman 8. Nah, pada halaman 8 itu ada kata as-sifah atau kata sifat. Ya, kata sifat yang digunakan untuk mensifati benda sebelumnya. Ya, untuk mensifati benda sebelumnya. Banyak sekali kata sifat, ya, yang melekat dalam diri manusia ataupun yang melekat pada benda, maksudnya yang melekat pada makhluk hidup maupun yang melekat pada makhluk yang mati atau makhluk yang tidak hidup, ya. Dipakai untuk as-sifah. Kata as-sifah dipakai untuk menjelaskan sifat suatu benda, antara lain dengan pola kalimat isim isyarah. Pertama itu isim isyarah, jadi baca dari kanan, ya. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk, ya. Kata tunjuk itu ya kalau bahasa Indonesia ini, itu, dan lain sebagainya. Ini, itu, apalagi di sana, di sini, kata tunjuk. Kemudian ditambah al-ismu, tambah isim, ya, al-ismu. Kemudian yang terakhir dipakai pelengkap as-sifah, kata pelengkap as-sifah atau sifat dari suatu isim, sifat dari suatu kata benda. Sebagaimana contoh berikut. Hadza nomor 1, ya. Hadza itu artinya ini. Ini itu masuknya isim isyarah, ya, karena kata tunjuk. Tolong dicatat juga, ya. Kemudian isimnya al-maidanu. Al-maidanu itu artinya lapangan, ya. Artinya lapangan. Hadzal maidanu, ini adalah lapangan. Nah, jadi kalau seumpama kalian menulis kalimat ini adalah lapangan, itu sudah betul, ya, sudah merupakan suatu bentuk kalimat yang sempurna, ya, suatu bentuk kalimat yang sempurna. Nah, karena apa? Pada al-maidanu itu dipakai alif lam ma'rifat. Alif lam ma'rifat itu adalah alif lam yang menunjukkan benda itu tersendiri, ya. Benda itu jelas-jelas sedang ditunjuk atau sedang dituju. Tapi kalau tidak ada alif lam, itu menjadi kalimat yang nakirah atau masih yang kurang. Kalimat yang kurang karena apa? Tidak tahu mana benda yang ditunjukkan, ya. Tidak tahu ya mana benda yang dimaksudkan. Contoh kalau tanpa makrifat, hada, ini, maidanun, lapangan. Lapangan yang mana? Yang ininya tuh yang mana? Nah, contohnya ada 2 lapangan.
kemudian ditunjukkan ini itu tanpa menunjuk, tanpa alif lam, itu menjadi kurang lengkap. Kemudian kalau dipakai alif lam itu menjadi lengkap ya, karena emang benar-benar sudah ditunjuk. Hadal maidanu, lapangan ini, wasiun. Nah, wasiun itu adalah masuk dalam kata asifah atau kata sifat. Wasiun itu artinya luas ya. Ada banyak sekali kata sifat ya, luas ya, seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Jadi kata sifat itu ada yang melekat pada makhluk hidup dan juga melekat pada makhluk atau benda mati, makhluk yang tidak hidup atau benda mati ya. Jadi di sini kata luas itu kan biasanya itu konotasinya itu dilekatkan pada benda mati ya. Kalau dilekatkan pada benda hidup ya seperti rajin, pandai, malas dan lain sebagainya. Lanjut, nomor 2, hadihi artinya ini tuh masuk isim isyarah karena kata tunjuk. Al-ghurfatu itu ruangan atau kamar, tapi bisa dikatakan ruangan, boleh kamar juga boleh. Doyikotun, sempit. Nah, kata sifatnya adalah sempit. Lanjut, zalika artinya itu. Al-waladu artinya seorang laki-laki ya. Jadi zalika masuk isim syarah kata tunjuk itu. Al-waladu itu seorang laki-laki, solihun yang solih atau yang solih ya. Solih itu ya dalam artian mereka yang berusaha untuk melakukan suatu bentuk-bentuk peribadatan kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, itu namanya seorang yang solih. Zalika itu masuk isim syarah. Al-waladu itu masuk isim ya, kata benda, entah benda hidup maupun benda mati. Kalau al-waladu karena anak laki-laki, berarti dia benda hidup. Solihun, seorang yang soleh. Terakhir, tilka itu isim isyarah. Al bintu itu isim ya, karena bintu itu artinya anak perempuan, seorang anak perempuan. Nah, solihatun yang soleh, solihah yang solihah. Nah, jadi itu ada beberapa kalimat yang menunjukkan tentang kata isim isyarah ya, kemudian ditambah isim dan dilengkapi dengan sifat ya. Yang ada 4 contoh kata. Nah, itu silahkan kalian pahami ya. Silakan kalian pahami dengan seksama. Nah, baik, dipahami dulu. Kalau belum yakin atau belum paham, bisa kalian nanti hubungi Ustadz ya. Kalian WA Ustadz untuk menjelaskan lagi ya. Atau kalau tidak, kalian silakan simak terus video ini biar kalian lebih bisa untuk memahaminya. Disimak dengan pelan-pelan saja. Baik teman-teman, hanya ini dari Ustadz. Bila mana banyak kesalahan, Ustadz mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.